mempraktekkan sidang perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan cara cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk mencari bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Sidang dengan nomor perkara 123/PDI.E/PN Bandung, Jumat 23 November 2021 akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 123/PAG/2022 Pengadilan Negeri Bandung, Jumat 23 November 2022. Sidang terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Abdul Aziz Maulana dan tergugat Muni Pancawati dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara penggugat, benar nama Anda adalah Abdul Aziz Maulana? Saudara penggugat, apakah benar yang sekarang menjadi tergugat adalah istri Anda? Saudari tergugat, benar nama Anda adalah Muni Pancawati? Ya, hakim. Saudari tergugat, apakah benar yang sekarang menjadi penggugat adalah suami Anda? Ya, hakim. Saudara Abdul, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudari tergugat? Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudari Nuni? Apakah saudari juga mempunyai keinginan yang sama dengan suami saudari? Apakah tidak sebaiknya mencoba berunding untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah ada di selama ini? Ya, hakim. Apakah saudara kuasa hukum penggugat? Ya, tidak hakim. Tolong perlihatkan suara yang Pak. Apakah benar saudari adalah kuasa hukum penggugat? Ya, benar, hakim. Tolong perlihatkan dokumennya. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, Apakah saudara kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan dalam gugatan saudara? Tidak, hakim. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sudah, Pak Hakim. Dan apakah sudah tahu isi dari gugatan tersebut?
Sudah Hakim. Ya, kalau begitu saudara kuasa hukum penggugat tolong dibacakan suratnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Surat gugatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Naufal Hakim, tempat dan tanggal lahir Bandung 28 Mei 1995. Not tanda tangan pengenal atau KTP 160718090595005. Umur 26 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 20. Pekerjaan advokat. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Abdul Aziz Maulana, tempat dan tanggal lahir Bandung 5 Agustus 1997. Not tanda tangan pengenal 15-36-9001-785. Umur 24 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Abdi Negara, Kecamatan Rancaikek. Pekerjaan karyawan. Selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Nuni Pancawati, tempat dan tanggal lahir Bandung 29 April 1998. Tanda pengenal atau KTP 15-344-780-900. Umur 23 tahun. Agama Islam. Alamat Jalan Abdi Negara, Kecamatan Rancaikek. Pekerjaan dokter. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama Rancaikek berdasarkan kutipan akte nikah No. 07 KUA. 2. Bahwa pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun dan damai. 3. Bahwa sejak tahun 2019 tergugat sering pergi keluar kota dan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga. 4. Bahwa dengan adanya sikap dari tergugat, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 4 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Berdasarkan uraian tersebut, penggugat dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan putusan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai dalam akte nikah No. 07 KUA Rancaikek (4). 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengar dari saudara penggugat. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban berupa secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukumnya? Tidak cukup waktu 1 minggu.
Terlalu lama. terlalu lama. Gimana? Pak Tari saja saya memberikan. Hari. Bagaimana Pak Hakim? Kalau menurut saya baiklah. Menurut saya sidang lebih baik ditunda satu minggu saja daripada debat di sini. Dari sekarang bagaimana? Satu minggu dari sekarang? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 30 November 2021. Ya baik ya. Jadi sidang ditunda hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 10 Indonesia Barat untuk memberi kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 123-GD-G-2021-PN Bandung, Jumat 23 November 2021 akan dimulai. Kepada para pihak Abdul Aziz Maulana dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan perceraian nomor 123/PDTG/2021 Pengadilan Negeri Bali dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap untuk menjalani sidang hari ini? Ya, Bagaimana saudara Abdul Aziz Maulana dan saudara Uni Pancawati? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara kedua? Belum. Berarti saudara berdua ingin tetap bercerai? Tidak Pak Hakim, saya ingin mengusahakan perdamaian tersebut. Baik, acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari gugatan dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, sudah siap Pak Hakim. Kalau begitu tolong saudara kuasa hukum tergugat bacakan jawabannya. Pada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Perkara Nomor Pengadilan Agama Bandung. Yang pertama tangan bahwa ini kami Dinabela SHMH Advokat dan Konsul Hukum yang berkantor di Jalan Raya Haji Mansur nomor 20 Rancaikek Bandung. Berdasarkan surat kuasa hukum tanggal 27 November 2021 terlampir. Bertindak untuk dan atas nama tergugat Noni Pancawati, tempat tanggal lahir Bandung 29 April 1998. Nomor tanda pengenal atau KTP 153447 80 90 01 87. Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter. Dengan ini diperkenalkan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tanggal yang ada pokoknya adalah sebagai berikut. 1.
bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat di kantor urusan agama dan syariah berdasarkan kutipan akta nikah tersebut. Bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama semasa hidup rukun dan damai. 3. Bahwa tidak benar tergugat melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga. 4. Bahwa tidak benar perkawinan yang telah dibina selama 4 tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Maka berdasarkan segala apa yang terulai di atas, tergugat mohon dengan hormat jadilah kira pengadilan agama Bandung berkenan memutuskan 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2. Mendukung penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum penggugat? Ya, baik Bapak Hakim, saya akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas jawaban tergugat tersebut. Karena itu saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudari bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu itu dari sekarang. Bagaimana setelah minggu dari sekarang? 1 minggu terhitung dari sekarang, tanggal 7 Desember 2021. Ya, baiklah. Sidang ditunda hari Jumat tanggal 7 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka. Silakan saja selama persidangan yang berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang menyatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 123-G-2021-PN Bandung, Jumat 23 November 2021 akan dimulai. Kepada para pihak Abdul Aziz Maulana dan atau kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan perceraian nomor 123 PDT-G garis miring 2021 Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Bagaimana saudara Abdul Aziz dan saudara Nur Kacawati? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai pendamaian di antara saudara berdua? Belum Pak Hakim, saya ini masih ada proses pendamaian tersebut. Oleh karena itu, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan replik? Ya, siap Bapak Hakim. Kalau begitu tolong kuasa hukum penggugat bacakan repliknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Naufal Hakim Gumilar, advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum DSP beralamat Jalan Haji Dewantara, Kelurahan Kecamatan Barumun, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Abdul Aziz Maulana, tempat dan tanggal lahir Bandung 15 April 1997. Pekerjaan karyawan. Alamat sekarang Abdi Negara, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Untuk dan atas nama penggugat, sehubungan dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada sidang tanggal 30 November 2021 dalam perkara perdata No. 1123 PDT 2021 PN. Maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalih-dalih tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya. 1. Bahwa tidak benar tergugat bekerja dan ikut mengurusi di rumah penggugat dan tergugat, karena di rumah penggugat dan tergugat ada ART yang dipekerjakan. 2. Bahwa dari jerih payah penggugat sebagai karyawan, penggugat dan mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli tanah, pertapakan rumah dengan SHM atau sertifikat hak milik atas nama penggugat, yaitu Abdul Aziz Maulana. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian gugatan cerai ini kami ajukan atas perhatian yang terhormat Ketua Pengadilan Agama. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini kami aturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudari hukum tergugat? Ya Hakim, saya akan memberikan tanggapan berupa duplik secara tertulis atas replik penggugat tersebut. Bagaimana saudara tergugat? Itu sudah siap? Ya, saya siap Hakim. Kalau begitu tolong saudara tergugat bacakan duplik. Bandung 7 Desember 2020. Pada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara. Berdasarkan replik tertanggal 30 November 2021, maka perkenalkan kami mengajukan duplik sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonvensi. 2. Bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi. 4. Bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendalil kehendak ilahi pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. 5. Bahwa pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, perceraian adalah
perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian publik ini kami ajukan atas perhatiannya dan perkenaan majelis hakim pemeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara-saudara penggugat? Tidak. Tidak ada. Baiklah, menurut saya sudah cukup. Akan lanjutkan minggu lagi terhitung dari sekarang. Bagaimana Pak Dikra? 1 minggu dari sekarang. 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 14 Desember 2021. Baik, sidang itu ditunda sampai 14 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan yang sama dengan pembuktian dari pihak pemohon dan termohon. Harus menguasai saksi-saksinya ya. Perlu saya ingatkan bahwa upaya pendamaian tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir dan pada hari dan tanggal yang ditetapkan tanpa harus kembali. Sidang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 123/PDT-G/2021/PN Bandung, Jumat 14 Desember 2021 segera dimulai. Kepada para pihak Abdul Aziz Maulana dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi atas nama Sri dan Santika dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 123/G/2021/PN Bandung, Jumat 14 Desember 2021 segera dimulai. Kepada para pihak Abdul Aziz Maulana dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang gugatan perceraian nomor 123/PDT-G/2021 Pengadilan Negeri Bandung dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap menjalani sidang hari ini? Siap hakim. Bagaimana saudari Yuni dan Abdul? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai sebuah perdamaian di antara kalian berdua? Belum hakim. Berarti saudara berdua tetap kekeh ingin cerai? Tidak hakim. Tidak. Karena itu acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum, termohon atau penggugat dan pemohon atau tergugat, apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulis? Ya, siap hakim. Coba. Kapan buktinya?
pada kuasa hukum pemohon atau tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum termohon? Tidak, Pak Hakim. Tidak. Ya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada saksi? Ada. Saksi. Ada Pak Hakim. Ya. Saksi apa? Saksi atas nama Sri dan Sartika dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah dahulu ya. Silakan. Ikuti perkataan saya ya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan dulu. Untuk selanjutnya, saksi akan memberikan kesaksian untuk persatu. Jadi untuk dari Sandika ke belakang dulu. Hakim Anggot. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu Hakim. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat? Ya, saya kenal. Siapa nama saudara penggugat? Abdul Aziz Maulana. Apakah Anda kenal pada saudari tergugat? Saya tetangganya. Sudah berapa lama Anda bertetangga dengan beliau? Saya sudah 5 tahun bertetangga tepatnya di Solo. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Saya mengetahui bahwa Ibu Nuni Pancawati sangat jarang ada di rumah karena profesinya dan pernah mendengar penuturan langsung dari penggugat dari tergugat Abdul Aziz Maulana tentang kondisi keluarga yang kurang harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan pernah melihat langsung pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Apakah Anda tahu alasan penggugat dan tergugat bertengkar? Tahu Bu Hakim, karena Ibu Nuni Pancawati sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang dokter sehingga seringkali tidak memperhatikan penggugat sebagai suaminya. Selain itu, apakah ada yang Anda ketahui? Hanya itu Bu Hakim. Baiklah, kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi, silakan keluar. Saudari saksi kedua dari atas nama Sandika dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudara penggugat dan tergugat? Kenal Hakim. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya saudara sepupu dari penggugat dan telah mengenal baik dengan tergugat sejak mereka menikah. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga tergugat dan penggugat? Selama 5 tahun saya tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat. Tahun awal selama saya tinggal dengan penggugat dan tergugat, pertengkaran jarang terjadi. Di 3 tahun terakhir saya tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat, pertengkaran kerap terjadi. Terjadinya pertengkaran dikarenakan tergugat sering pergi keluar kota dan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak ada kesatuan. Tidak ada. Kalau begitu terima kasih, saudara saksi, silakan keluar. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima dengan pernyataan saksi tergugat? Keberatan. Apakah ada saksi atas keberatan Anda? Ada mungkin. Silakan dihadirkan. Saksi atas nama Yunika dan Lukman dipersilakan memasuki ruang sidang. Ya. Dahulu ya. Sebelum sidang dimulai harus disumpah dulu ya. Ikuti kata-kata.
Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Untuk selanjutnya akan memberi kesaksian satu dahulu. Jadi untuk saudara Lukman, silakan duduk dulu di belakang. Saudari saksi, apa Anda tahu kenapa Anda dipanggil di sini? Saya tahu Bu Hakim. Saudari saksi, apakah Anda kenal dengan saudara penggugat? Kenal Bu Hakim. Siapa nama saudara penggugat? Abdul Aziz Maulana Bu Hakim. Apakah Anda kenal dengan saudari tergugat? Kenal Bu Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Teman baik tergugat Bu Hakim. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya tahu karena tergugat sering curhat kepada saya dan bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 123-G-2021-PN Bandung, Jumat 21 Desember 2021 segera dimulai. Kepada para pihak Abdul Aziz Maulana dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik. Sidang gugatan perceraian nomor 123/PDSSG/2021 Pengadilan Negeri Bandung menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Ya, Hakim. Setelah mendengar dan melihat serta dengan bukti-bukti, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Ya. Tidak hakim. Tidak. Tidak ya. Pembacaan putusan mengabulkan permohonan tergugat seluruhnya menyatakan demi hukum bahwa penggugat dan tergugat tetap sah menjadi suami istri. Menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang hingga kini ditaksi sebesar Rp859.000. Apabila dalam putusan majelis hakim masih ada yang keberatan, silakan kembali untuk disidang kembali. Sidang pada hari ini dan sidang ini dinyatakan selesai. Maka sidang ditutup.